Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, shaimin wa shaiman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang kelima kita melaksanakan kewajiban kita fardhu ain kepada umat Islam, yakni as-siyam, as-saum, bukan puasa. Karena puasa itu bahasa Sanskerta, berasal dari kata puawasa, menahan. Menahan. Orang Sanskerta itu di India sekarang, agamanya Hindu dan Buddha. Agama Islam punya bahasa sendiri, yakni bahasa Arab. Kita boleh menyebutnya as-siyam atau as-saum. Itu rukun Islam yang keempat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Itu tahun kedua Hijriah. Ada yang menyebutnya tahun ketiga Hijrah. Dua-duanya betul. Diwajibkan tahun kedua Hijrah, tetapi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berpuasa. Kenapa? Karena sedang berperang, perang Badar. Tahun ketiga Hijriah baru semuanya berpuasa. Walaupun tahun ketiga Hijrah juga ada perang, yakni perang Uhud, tapi bukan di bulan puasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam bulan mulia ini sangat banyak peristiwa yang sangat menentukan sejarah Islam, sangat menentukan agama Islam. Yang pertama terjadi perang Badar. Itu kan tanggal 17 Ramadan. Itu sangat penting. Dan perang pertama ini Allah membantu umat Islam. Dan umat Islam, Rasulullah dan para sahabatnya menang telak. Dan musuh-musuhnya tewas, termasuk Abu Jahal dalam perang Badar ini. Perang Badar ini telah dimulai di awal Ramadan, tetapi kemenangannya tanggal 17 Ramadan. Sama dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran juga turun 17 Ramadan, tetapi tahun yang berbeda. Al-Quran turun ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan Al-Quran turun, sedangkan perang Badar itu terjadi ketika Rasulullah sudah hijrah 2 tahun. Kalau Rasulullah hijrah 53 tahun, artinya perang Badar terjadi ketika Rasulullah berusia 55 tahun.
Jadi beda tahunnya. Tetapi ada satu peristiwa lagi yang sangat penting di bulan suci Ramadan ini. Apa? Fathul Makkah, penaklukan Makkah kembali. Ini terjadi tahun ke-8 dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di Makkah. Diangkat menjadi rasul di Makkah. Membawa agama Islam di Makkah, tetapi kurang mulus, kurang berhasil. Karena orang-orang kafir Makkah itu sangat kuat. Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah dan sebagainya adalah musuh-musuh yang sangat kuat. Maka Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah ketika beliau berusia 53 tahun. Tetapi Rasulullah meninggalkan Makkah dengan kesedihan yang luar biasa. Lalu Rasulullah meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku mencintai Madinah, tempat beliau sekarang waktu itu. Tetapi aku lebih mencintai lagi Makkah." Jadi beliau lebih mencintai Makkah. Kenapa? Karena Makkah itu lebih utama. Peninggalan nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Karena Makkah juga tanah suci, di situ Ka'bah. Maka Rasulullah sangat mencintai Makkah. Madinah memang beliau cintai juga, tapi tidak sama. Lebih mencintai Makkah. Itulah yang selalu ada di dalam pribadi beliau. Makkah masih dikuasai oleh orang kafir waktu itu. Di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Di dinding Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala. 650 buah berhala digantung, dipuja, dianggap Tuhan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Ka'bah dikuasai oleh mereka. Rasulullah berpikir, kapan aku punya kekuatan untuk menaklukkan negeri tempat aku lahir, negeri tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, Makkah. Rupanya Allah membantu. Tibalah dari tahun ke tahun semakin kuat, ya. Perang-perang yang ada semua dimenangkan oleh Rasulullah. Jadi ada perang Badar menang, perang Uhud juga menang walaupun hampir kalah. Perang Khandaq menang, perang-perang lain juga menang. Dan jumlah umat Islam yang ada di Madinah itu sudah puluhan ribu. Sudah puluhan ribu. Cukup banyak waktu itu. Dan semua negeri-negeri di Jazirah Arab itu sudah ditaklukkan oleh Rasulullah. Yaman sudah Islam, Qatar sudah Islam, Bahrain sudah Islam, Abu Dhabi sudah Islam, Kuwait sudah Islam, dan beberapa negeri lain sudah Islam. Yang belum Islam cuma Makkah waktu itu. Coba bayangkan. Yang belum Islam Makkah. Dan ketika Rasulullah mengevaluasi kekuatannya luar biasa, tibalah tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah mengajak para sahabat untuk menaklukkan Fathul Makkah, menaklukkan Makkah yang masih dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Berangkatlah Rasulullah. Memang kesalahan orang kafir sendiri, melanggar perjanjian Hudaybiyah, saling menghormati. Ternyata kemudian orang kafir itu mengganggu umat Islam, mengganggu sekutu Rasulullah, mengganggu Bani Bakar di Mekah,
Sengaja mereka ganggu, mereka buat kacau. Maka ketika Rasulullah memutuskan kita taklukkan Mekah, semua umat Islam mendaftar. Saya ikut. Berapa jumlah mereka? 10.000 lebih. Ada yang menyebutkan hampir 20.000. Karena di jalan bergabung, orang-orang bergabung semua, anak-anak muda bergabung jihad fisabilillah, menaklukkan Mekah di bulan Ramadan. Berangkatlah. Kapan beliau berangkat? Dalam kitab-kitab tarikh Islam, Rasulullah berangkat itu tanggal 2. Tanggal 2 berangkat. Perjalanannya membutuhkan waktu itu 1 minggu. Tanggal 8 Ramadan tiba Rasulullah di Mekah. 2 hari, butuh waktu 2 hari cuma. Tanggal 10 Ramadan orang-orang Mekah itu menyerah kepada Rasulullah, mengembalikan Mekah menjadi milik umat Islam. Dan mereka kalah, lari ke gunung-gunung, lari ke hutan-hutan, lari. Ada yang naik perahu ingin menyeberang ke Ethiopia. Tetapi Rasulullah waktu itu mengumumkan. Apa yang diumumkan oleh Rasulullah? Barang siapa tinggal di rumahnya, tidak kemana-mana, aman. Barang siapa pergi masuk dalam pekarangan Ka'bah, Masjidil Haram, aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan bin Harb juga aman. Siapa Abu Sufyan bin Harb itu? Itu musuh Rasulullah. Musuh Rasulullah yang terus-menerus membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah. Tetapi anak perempuannya Ramlah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mertua Nabi sangat lama menjadi musuhnya, menjadi kafir, tetapi dengan berkat penaklukan Mekah, Abu Sufyan karena sudah dimuliakan oleh Rasulullah, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya Abu Sufyan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam. Anaknya Ramlah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah kan banyak istrinya. Salah satu Ramlah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang tanpa berdarah. Ada sedikit berdarah, ada yang melawan dibunuh. Ada orang-orang yang sudah sangat besar kesalahannya juga dibunuh. Tetapi dikatakan itu perang tanpa darah. Jadi pedang tidak dihunus, tidak keluar dari sarungnya. Kenapa juga menang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kepada tentara dan kepada umat Islam untuk membakar obor. Suluh, bahasa Aceh suluh, obor. Bernyala api sangat banyak, 10.000 orang lebih membakar obor. Akhirnya Allah akan memberi ketakutan kepada hati orang kafir. Ini mati kita kalau melawan Muhammad. Kita lari, kita pasti kalah. Lalu mereka lari ke atas gunung, mereka lari ke hutan-hutan, maka itu mereka kalah. Nah, ketika Rasulullah sudah menang, lalu Rasulullah bersama para sahabat, pahlawan-pahlawan yang hebat, masuk ke dalam Masjidil Haram dengan pedangnya, menghancurkan patung-patung itu. Patung dihancur semuanya. 360 buah patung dihancurkan.
menjadi tanah, diratakan. Memang dibuat dari keramik, dari tanah liat, ada yang dari batu. Semua patung itu dibersihkan di Ka'bah sambil membaca ayat Al-Quran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran. Jadi kebenaran itu pasti menang dan kebatilan itu pasti lenyap. Jadi bergemuruh sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi menang telak tanpa perlawanan dari orang-orang kafir. Itu luar biasa Fathul Mekah itu. Penaklukan Mekah itu luar biasa. Dan yang menarik, Rasulullah memiliki akhlak yang paling mulia. Seperti akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya, abang-abangnya yang pernah menganiayanya, melemparkannya ke dalam sumur. Tapi kemudian Allah pertemukan Nabi Yusuf dengan abang-abangnya di Mesir. Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan abang-abangnya itu. Rasulullah juga memaafkan semua orang-orang kafir yang pernah menganiaya, yang pernah berbuat salah, memaafkan. Hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Allah memaafkan juga kalian kalau kalian beriman. Maka berdiun-diunlah orang-orang kafir yang belum masuk Islam datang kepada Rasulullah masuk Islam. Itu diperkirakan di dalam sejarah Islam hampir 6.000 orang kafir yang belum masuk Islam datang kepada Rasulullah masuk Islam. Ada yang datang dari jauh, itu satu suku. Satu suku. Satu suku berapa orang? 3.000 orang. Datang semuanya, kami masuk Islam wahai Muhammad. Masuk Islam. Maka kemudian Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu 3 ayat ya. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan menaklukkan kota Mekah itu. Kamu lihat wahai Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dan istighfar dan memuji Allah ya, dan istighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Turun ayat itu, diabadikan peristiwa itu di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, mensucikan Allah. Bihamdik, untuk memuji Allah. Astaghfir, meminta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Hadirin yang dirahmati Allah. Hanya 8 tahun. 8 tahun terusir, tetapi kemudian datang mengambil negerinya Rasulullah, tempat lahirnya, tempat turun ayat Quran, tempat diucapkan hadis-hadis di Mekah, juga di Madinah ya. Juga di Madinah, tapi di Mekah itu yang pertama kan. Hanya membutuhkan waktu 8 tahun. Dan setelah itu 2 tahun lagi Rasulullah hanya 10 tahun ya Rasulullah hidup di Madinah, kemudian beliau wafat. Yang menjadi catatan kita sekarang adalah hanya 8 tahun. Kok kita bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak mampu mengajak manusia ke jalan Allah? Penceramah kita banyak, ulama kita banyak, pemimpin kita agamanya Islam, ya. Tapi bukan di Aceh, di luar Aceh. Tapi maksiat masih merajalela.
Karena kita tidak berdakwah karena Allah. Berdakwah untuk mempertebal kantong kita dengan sedekah-sedekah yang banyak. Pendakwah menjadi orang-orang kaya. Ya kan? Mereka beli mobil-mobil mahal, rumah-rumahnya besar-besar. Tetapi hasilnya tidak ada. Malah pendakwah-pendakwah di ibu kota itu berteman dengan artis-artis yang telanjang, yang tidak menutup aurat. Itu yang sangat berbahaya bagi seorang pendakwah. Ingin aman-aman saja, tidak amal ma'ruf nahi mungkar, tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang haram itu haram. Takut mereka itu. Maka seperti tidak berubah. Keadaan masyarakat Indonesia tidak berubah. Malah semakin tumbuh yang tidak senang kepada Islam, yang membenci Islam, fobia terhadap Islam, yang mengucapkan kata-kata yang merugikan Islam. Ada orang-orang Kristen berani mengatakan, berapa itu? 300 ayat Quran harus dihilangkan. No, jangankan 300 ayat. Satu alif saja tidak boleh. Saya siap mati, Ustaz Amir Hamzah berani mati. Kalau ada orang-orang yang ingin menghilangkan satu huruf Al-Quran. Macam-macam. Karena Allah telah menjamin bahwa Al-Quran itu sudah terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Tidak mampu kamu kafir jahanam untuk menghapuskan Quran kami, tidak. Kami siap berjihad sampai mati. Kafir jahanam. Kurang ajar. Gitu. Ini pendetanya sedang awak Islam. Awak Bima, Nusa Tenggara Barat. Nan Cukulaga, Saifuddin Ibrahim. Tapi dicabut oleh Allah hidayah. Dia masuk Kristen jadi pendeta. Tapi alhamdulillah anaknya, tiga anaknya tetap berpegang teguh kepada Islam. Alhamdulillah. Dan Saifuddin Ibrahim itu dulu guru pesantren Az-Zaitun, Jawa Barat, guru pesantren dia. Masuk Kristen. Dan yang paling dosa lagi, dia memurtadkan istrinya yang Islam. Istrinya orang Sumatera juga. Orang kalau nggak salah saya Bengkulu entah. Nah, dia itu Cina Islam, turun-temurun Cina itu Islam. Tetapi kemudian Cina itu juga murtad. Jadi bagi kita satu alif saja, satu huruf saja tidak rela Al-Quran itu didustakan. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu semua penghuni neraka jahanam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah puasa hari yang ke-5 ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah-ibadah kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.